Crutchlow, yang akan berusia 39 tahun pada Oktober nanti, juga belum pulih ketika Yamaha hendak menggelar tes tertutup di Misano pekan ini. Kedua rider mereka, Fabio Quartararo dan Rins, kini sudah berada di sirkuit tersebut untuk menjalani persiapan. Sebagai pengganti sementara bagi Crutchlow, Dovizioso pun ditunjuk oleh pabrikan Garputala. 3 kali runner-up MotoGP tersebut sejatinya sudah pensiun pada akhir 2022, tetapi masih bugar dan aktif mengendarai Yamaha di ajang motocross regional Italia. Dovizioso sendiri ternyata sudah menjalani tes tertutup bersama Yamaha di sirkuit Mugello, Italia beberapa pekan lalu untuk mengecek kebugarannya di atas YZR M1. Dalam balapan sprint dan Grand Prix di Red Bull Ring Austria, kedua rider finish di posisi 1 dan 2. Bagnaia memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 5 poin saja atas Martin. Perebutan gelar ini diprediksi kembali berlangsung sampai seri penutup. Dalam jumpa pers usai balapan Grand Prix pada Minggu, Bagnaia dan Martin pun ditanya mengapa mereka masih akur-akur saja meski bertarung memperebutkan gelar selama 2 musim terakhir. Ketika ada rasa hormat, pasti akan ada kedamaian di dalam dan luar lintasan. Namun kami memang selalu saling menghormati. Selain itu, kami berdua sudah saling kenal sejak lama. Jadi, saya tidak pernah paham mengapa para rider berubah hubungan ketika berebut gelar, ujar Bagnaia. Martin juga menyatakan bahwa dirinya tak menemukan alasan untuk bermusuhan dengan Bagnaia, meski ia yakin rivalitas mereka dalam memperebutkan gelar masih akan berjalan bertahun-tahun lagi. Ia pun berharap mereka tetap berteman sampai mereka tua. Saya berpikir sama seperti yang dibilang Pecco. Entah tahun lalu atau tahun ini, kami masih harus menjalani tahun-tahun berikutnya untuk bertarung satu sama lain. Saya rasa saya sudah mengerahkan yang terbaik, tetapi ia lebih baik dari saya. Jadi, mengapa saya harus marah kepadanya? Pecco Bagnaia memberikan tips kepada Marc Marquez agar front right height device alias whole shot device pada motor Desmo Sedicinya tak lagi ngadat. Hal ini ia lakukan usai Marquez mengalami kendala dengan perangkat itu sesaat sebelum start balapan MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Seperti yang diketahui, 30 menit sebelum start, kru Gresini Racing mendapati klep ban Marquez rusak, sehingga mereka harus buru-buru mengganti velg di tenda Michelin. Meski para mekanik sukses mengganti velg tepat waktu, ban Marquez mengalami kendala lain, suhunya yang menurun drastis sebelum balapan dimulai. Untuk kembali menaikkan suhu, Marquez beberapa kali melakukan percobaan mengerem selama lap pemanasan sembari menjajal whole shot device. Sayang, ketika kembali ke grid, whole shot device Marquez mendadak mati. Ia pun tak punya cukup waktu untuk menyalakannya lagi. Selepas start, ia kehilangan kendali dan bersenggolan dengan Franco Morbidelli. Akibat insiden itu, Marquez harus melorot ke posisi 13. Meski berhasil comeback dan finish keempat, Marquez sangat kecewa. Di lain sisi, Bagnaia dapat memahami kesulitan Marquez. Menurutnya, semua pembalap Ducati memang kesulitan menggunakan whole shot device di Red Bull Ring. Masalahnya suspensi depan yang lebih keras. Jadi, Anda harus agresif dalam mengerem untuk menggunakannya. Namun, Anda harus lembut melepas tuas remnya. Dengan begitu, Anda bisa mudah menyalakannya sembari melepas rem pada saat yang sama, tuturnya dalam jumpa pers. Bagnaia mengaku juga sempat kesulitan menggunakan whole shot device sesaat sebelum start sprint race pada Sabtu. Begitu juga sesaat sebelum start Grand Prix pada Minggu. Menurutnya, satu-satunya rider yang andal dalam menggunakan perangkat ini adalah Jorge Martin. Pada balapan pertama, yang bertepatan dengan HUT RI ke-79 pada Sabtu kemarin, Veda sudah begitu dekat dengan podium. Tak hanya merah putih yang berkibar Indonesia Raya, bahkan hampir berkumandang karena Veda memimpin jelang lap terakhir. Sayangnya, karakter balapan yang agresif di kompetisi perjenjangan menuju MotoGP ini membuatnya malah diburu lawan-lawannya hingga kehilangan posisi di tikungan pertama. Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang finish 3 besar di Red Bull Rookies Cup sejak Mario Aji pada 2021. Veda kini menempati peringkat 8 dalam klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2024. Mengumpulkan 77 poin, Veda terpaut 100 poin dari Charpe yang mengukuhkan posisi di peringkat pertama.